Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agustin Purnomo dengan nomor induk mahasiswa 33362200086 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai review materi pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Pada pokok bahasan dibagi menjadi 5, yaitu fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Kemudian ada pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi, pedoman praktek K3L pada konstruksi perancah, kemudian K3 pekerjaan konstruksi bangunan gedung, kemudian pedoman pekerjaan di ruang terbatas. Lalu, yang pertama, mengenai fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Apa itu keadaan darurat? Menurut Federal Emergency Management Agency atau FEMA, keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injuri yang signifikan pada para pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Kemudian apa saja kategori pada keadaan darurat? Pada tingkat pertama, keadaan darurat yang mengancam jiwa atau harta benda tetapi dapat diatasi dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada tingkat kedua, keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1. Kemudian pada tingkat 3, bencana berskala mayor yang mengakibatkan institusi tidak mampu menangani berdasarkan pada tingkat 2, sehingga perlu koordinasi pada tingkat nasional. Apa itu tanggap darurat? Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana. Kemudian pada prosedur darurat, hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan prosedur darurat ada 5. Yang pertama, jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan, sifat dan luasnya lokasi, jumlah dan lokasi tempat kerja, peralatan angkat dan peralatan lain yang memungkinkan pekerja terjebak di dalam peralatan, jumlah orang yang berada di lokasi, serta yang terakhir, benda-benda dan bahan kimia yang mungkin berada di lokasi yang mudah terbakar dan perlu peraturan standar. Kemudian ada manajemen tanggap darurat atau emergency response plan. Pertama, yaitu perencanaan tanggap darurat, seperti pengujian teknis penyelamatan, respon penyelamatan, perencanaan penanggulangan. Penyusunan prosedur tanggap darurat mencakup struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab tim, logistik, sarana jalur komando dan komunikasi, pengamanan dan pengelolaan. Kemudian ada organisasi tanggap darurat. Setiap anggota mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing serta harus terlatih. Kemudian ada sarana penyelamatan jiwa, sarana jalan keluar, jalur evakuasi, titik berkumpul, sistem komunikasi, prosedur pemulihan, serta keadaan darurat. Sarana proteksi aktif. Setiap tempat memiliki sarana proteksi aktif untuk melindungi dari kecelakaan atau bahaya. Kemudian yang terakhir ada pelatihan atau simulasi, seperti bentuk simulasi, permainan peran, atau uji coba dalam berbagai kondisi. Kemudian yang kedua ada pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Apa itu inspeksi? Inspeksi keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk mendeteksi adanya kondisi dan tindakan yang tidak aman dan segera memperbaikinya sebelum kondisi dan tindakan tersebut menyebabkan suatu kecelakaan. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung. Inspeksi terencana, inspeksi yang sudah direncanakan dari awal lebih sistematis. Inspeksi rutin terhadap sumber-sumber bahaya di tempat kerja atau kegiatan identifikasi terhadap tugas-tugas, proses operasional, peralatan, dan mesin-mesin yang mempunyai risiko tinggi. Inspeksi khusus merupakan kegiatan inspeksi yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi hazard terhadap objek-objek kerja tertentu yang mempunyai risiko tinggi yang hasilnya sebagai dasar untuk pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja. Kemudian ada inspeksi tidak terencana, inspeksi yang dilakukan hanya sambil lalu, sehingga umumnya kurang sistematis, hanya memeriksa kondisi yang tidak aman, tidak tercatat, tindakan perbaikan tidak sampai pada hal yang mendasar, kemudian perhatian cenderung lebih besar pada kepentingan produksi. Kemudian tempat kerja yang aman, tempat di mana pekerjaan dilakukan sepanjang waktu harus aman dan bebas risiko terhadap kesehatan, terutama jalan menuju ke dan dari tempat kerja. Anjungan kerja yang aman. Anjungan kerja adalah bagian dari struktur di mana orang berdiri untuk bekerja, didukung dengan baik, diberikan pagar pengaman atau pelindung. Kemudian anjungan kerja harus cukup lebar, minimal 60 cm, bebas dari bagian terbuka dan lubang yang dapat menyebabkan kaki terperosok, jatuh atau cedera lainnya. Dibuat untuk mencegah bahan material yang jatuh, dijaga dari bahaya tersandung dan terpeleset. Kemudian pada bagian ketiga yaitu mengenai pedoman praktik K3L pada konstruksi perancah.
Apa itu peranca? Peranca adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja. Bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Terdapat pada Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 pada pasal 1 huruf E. Kemudian jenis peranca berdasarkan penggunaan dibagi menjadi dua, yaitu peranca yang berfungsi sebagai penopang komponen struktur pada saat masa konstruksi, kemudian peranca yang berfungsi sebagai lantai dan akses kerja. Kemudian jenis peranca berdasarkan jenis bahan. Ada peranca kayu, frame pipa, tiang lantai plat, siku penunjang, peranca bergerak, peranca kuda-kuda, persegi, gantung, peranca tumpak sudut, peranca mekanik, peranca dongkrak pompa. Pedoman praktek K3. Kemudian hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan peranca. Beban yang diterima peranca harus merata dan menjaga bahaya dan menjaga keseimbangan. Dalam penggunaan peranca harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Peranca tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan peranca sewaktu ada angin kencang. Kemudian pedoman praktek K3L pada pekerjaan gedung. Ketiga, pada pekerjaan tanah. Tanah merupakan tempat bertumbuhnya pondasi suatu bangunan. Jenis tanah ada lempung basah, lempung kering, cadas, pasir basah, pasir kering, kerikil, dan lumpur. Jenis pekerjaan tanah: galian, timbunan, pemadatan, dan bawah tanah. Kemudian pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu seperti pemasangan dinding turap, stabilisasi tanah, tangga akses, pagar pengaman, masker oksigen, pelampung, lampu penerangan, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, pada pekerjaan beton. Identifikasi risiko. Ada iritasi kulit, tersengat listrik, kejatuhan benda, jatuh, tertusuk besi, paku, hubungan pendek arus listrik, bunga api pada pekerjaan las. Kemudian pengendalian risikonya: penggunaan sarung tangan, sepatu, helmet, dan baju rapat. Instalasi harus memenuhi syarat atau standar. Gunakan helmet, safety shoes, pagar pelindung, safety net atau deck harness. Kabel harus terisolasi rapat, kemudian gunakan tabir pelindung. Kemudian ketiga, pada pekerjaan struktur baja ada identifikasi risikonya. Ada komponen jatuh, sambungan lepas, link putus, tertimpa benda jatuh dari ketinggian, mesin las terbakar, baut patah lelah, dan lain-lain. Kemudian pada pengendalian risiko ada pastikan sling kuat atau kapasitas alat kuat, pastikan sambungan kuat, pastikan sling masih layak pakai, gunakan APD yang sesuai, gunakan safety net dan harness, pasang baut sesuai standar, pastikan kelayakan instalasinya. Kemudian pada bagian yang kelima, yaitu pedoman pekerjaan di ruang terbatas atau confined space, muatan dan barang. Apa itu confined space? Ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana seorang pekerja dapat memasukinya sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya di dalam ruangan terbatas tersebut. Kemudian risiko bekerja di ruang terbatas itu seperti konsentrasi oksigen kurang, sesak nafas, gas yang mudah terbakar serta tertimbun tanah. Kemudian pedoman pekerjaan di ruang terbatas atau confined space, muatan dan barang. Contoh di ruangan terbatas atau confined space: tangki, lubang masuk atau manhole, saluran air kotor bawah tanah atau sewers, kettle pemanas atau boilers, tungku pembakaran atau furnace, bak atau bins corong atau penuang hoppers, ruangan besi, pipa parit terowongan, dan saluran udara. Prosedur memasuki ruang terbatas: persiapan dan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan isolasi, pembersihan ruang terbatas, pasokan udara, tata cara memasuki ruang terbatas. Kemudian muatan barang atau material handling. Karena kan banyaknya pekerja konstruksi yang meninggal atau cedera serius akibat kecelakaan seperti derek terbalik, material jatuh dari kren, maka perlu perencanaan dan penanganan barang yang baik untuk menghindari risiko kecelakaan. Adapun jenis-jenis kren seperti gantry crane, cantilever gantry crane, semi gantry crane, overhead crane, hammerhead crane, wall crane, dan tower crane. Kemudian yang terakhir ada pengangkatan barang manual atau manual handling. Mengangkat dan memindahkan beban dengan tangan atau manual sering menjadi penyebab cedera di tempat kerja. Cedera dalam penanganan bahan secara manual merupakan akibat tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan material secara ergonomi. Nah, pada pengangkatan barang manual agar tidak terjadi cedera, perlu dibuat perancangan dan tata letak tempat kerja dengan jelas dan logis serta rapi. Kemudian mempraktikkan posisi kerja yang benar secara ergonomis dan hindari penggunaan tenaga yang berlebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.